Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel yang penuh cerita menarik seputar weton, energi spiritual, dan rahasia hidup dari sudut budaya Jawa. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang orang yang dikirimi santet tapi nggak mempan? Bahkan, katanya malah balik ke pengirimnya. Aneh tapi nyata. Ternyata, dalam kepercayaan Jawa, ada orang-orang tertentu yang memang kebal secara alami terhadap serangan ilmu hitam. Dan rahasianya bisa dilihat dari weton kelahiran. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini tetap hidup dan berkembang. Klik tombol like-nya sekarang juga, share ke teman-temanmu yang tertarik dengan dunia spiritual, dan jangan lupa subscribe ya. Tulis juga sholawat di kolom komentar, agar hidup kita selalu terlindungi dari hal-hal negatif. Dalam budaya Jawa, weton bukan cuma sekadar hari lahir. Ia dipercaya menyimpan jejak spiritual, karakter, dan juga energi penjaga yang melindungi pemiliknya dari mara bahaya, termasuk gangguan halus seperti santet, guna-guna, atau energi negatif dari orang lain. Nah, di video kali ini, kita akan mengungkap 5 weton yang dipercaya punya aura anti-santet. Bahkan, salah satunya dikenal sebagai pemantul alami ilmu hitam. Apapun yang dikirim, akan terpental balik ke pengirimnya. Ngeri-ngeri sedap kan? 1 Rabu Legi Lur, sang peneduh yang keras secara batin. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang begitu tenang, tutur katanya lembut, dan kehadirannya seperti membawa keteduhan. Tapi kamu juga merasa bahwa orang itu punya keteguhan luar biasa dalam dirinya. Bisa jadi dia lahir di weton Rabu Legi. Mereka adalah tipe orang yang lembut di luar, tapi kuat di dalam. Dan itulah sebabnya, mereka sangat sulit ditembus oleh energi negatif, termasuk santet, teluh, atau bentuk guna-guna lainnya. Dalam perhitungan weton Jawa, Rabu memiliki neptu 7 dan Legi bernilai 5, sehingga totalnya adalah 12. Kombinasi ini mencerminkan kepribadian yang seimbang antara spiritualitas dan logika, antara rasa dan nalar. Rabu Legi bukan tipe yang emosional atau reaktif. Mereka memilih untuk diam, menenangkan, dan menyerap keadaan di sekitarnya sebelum merespons. Dan dari sikap inilah, kekuatan mereka terbentuk. Orang-orang dengan weton ini memiliki perlindungan batin yang luar biasa. Mereka tidak rentan terhadap serangan energi jahat bukan karena mereka punya pagar gaib atau ilmu tertentu. Tapi karena hati mereka bersih, pikiran mereka jernih, dan tindakan mereka tidak penuh dengki. Ilmu hitam hanya bisa masuk pada orang yang hatinya lemah, pikirannya keruh, dan jiwanya goyah. Rabu Legi, justru sebaliknya. Ada kisah menarik dari Jombang, tentang seorang guru ngaji yang lahir di weton Rabu Legi. Ia sederhana, tak pernah menunjukkan amarah, dan selalu mendamaikan siapapun yang berselisih. Suatu hari, ia menjadi sasaran amarah dari seseorang yang iri padanya, dan mengirimkan santet dengan bantuan dukun. Namun, yang terjadi malah si pengirim santet tersebut mengalami gangguan mental. Konon katanya, bukan karena dibalas, tapi karena niat jahat itu mentah saat sampai ke sang guru, hatinya terlalu bersih untuk dimasuki. Rabu Legi juga dikenal sebagai pembawa suasana damai. Mereka sering membuat orang lain merasa adem dan nyaman. Bahkan saat dalam konflik, kehadiran mereka bisa menurunkan ketegangan. Tak jarang, mereka dijadikan penengah, penasehat, atau bahkan orang pertama yang dicari ketika seseorang merasa batinnya kacau. Mereka bukan hanya kebal dari serangan negatif, tapi juga bisa menularkan energi penyembuhan batin bagi orang lain. Namun, di balik keteduhan itu, mereka juga manusia. Mereka bisa merasa lelah, terluka, bahkan tertekan, hanya saja mereka pandai menyembunyikannya. Tantangan terbesar Rabu Legi justru adalah kemampuan menyayangi orang lain melebihi dirinya sendiri, sehingga kadang mereka lupa menjaga batas dan akhirnya mengorbankan ketenangan jiwanya. Tips untuk kamu yang lahir di Rabu Legi, doamu kuat. Gunakan untuk mendoakan banyak orang, karena getaran baikmu menyebar jauh. Jangan ragu memberi batas. Kebaikanmu jangan sampai jadi celah bagi orang lain menyakiti. Jaga waktu untuk dirimu sendiri. Meditasi, istirahat, dan refleksi akan menjaga energi batinmu tetap kuat. Dan untuk kamu yang dikelilingi oleh orang Rabu Legi, beruntunglah. Mereka adalah sumber ketenangan, penguat spiritual,
dan sahabat terbaik yang akan selalu mencoba memahami daripada menghakimi. Jangan sia-siakan kehadiran mereka. 2 Sabtu Pon Lur, sang perwira jiwa pemberani. Kalau kita bicara tentang weton yang punya karakter keras kepala tapi berprinsip, berani tapi tetap santun, maka Sabtu Pon adalah salah satunya. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tegas, tangguh, dan pantang mundur. Aura keberanian inilah yang menjadikan Sabtu Pon sangat sulit ditembus oleh energi jahat, termasuk serangan santet atau guna-guna. Dalam perhitungan weton Jawa, Sabtu memiliki Neptu 9 dan Pon memiliki Neptu 7, jadi totalnya adalah 16, salah satu angka Neptu yang tinggi. Energi yang dibawa oleh Sabtu Pon bukan hanya besar, tapi juga panas dan protektif. Mereka punya semacam perisai semangat yang sulit dijebol. Bahkan orang yang punya niat buruk biasanya merasa gentar duluan ketika berhadapan dengan Sabtu Pon, walaupun orangnya belum berbicara apa-apa. Kita semua pasti pernah melihat sosok seperti ini dalam kehidupan nyata. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan wibawa. Kehadiran mereka di suatu ruangan seperti membuat suasana jadi lebih tertata, lebih hati-hati. Bahkan kadang, tanpa sengaja, orang-orang merasa lebih tenang dan tidak sembarangan bersikap di hadapan mereka. Ada cerita dari daerah Boyolali tentang seorang pria Sabtu Pon yang hidup sederhana dan jarang bersosialisasi. Tapi ia disegani semua tetangga. Ketika ada orang luar desa yang mencoba mengirimkan teluh karena masalah warisan, si pengirim justru mengalami gangguan kesehatan dan ketakutan berlebihan. Setelah konsultasi ke orang pintar, barulah diketahui bahwa pria tersebut memiliki panas batin yang tinggi. Energi dalam tubuhnya memancarkan getaran perlawanan terhadap energi asing. Ilmu hitam pun terpental sebelum sempat masuk. Sabtu Pon adalah weton dengan jiwa keprajuritan. Mereka ini secara alami tidak suka ditindas, tidak suka melihat ketidakadilan, dan punya naluri melindungi orang-orang lemah. Aura seperti ini secara spiritual menciptakan medan tolak terhadap apapun yang berniat jahat. Mereka bukan hanya dilindungi secara batin, tapi juga punya kekuatan untuk melindungi orang lain. Namun, karena karakternya yang kuat, kadang orang Sabtu Pon bisa dianggap keras kepala atau kaku. Mereka cenderung memegang prinsip dan tidak suka berubah pikiran kecuali benar-benar diyakinkan. Tapi justru dari prinsip itulah, kekuatan batin mereka bersumber. Mereka tahu siapa diri mereka, tahu apa yang benar menurut hati nurani, dan tidak mudah goyah, bahkan oleh tekanan batin sekalipun. Tips untuk kamu yang lahir di Sabtu Pon: hindari amarah yang membara terlalu lama. Energi, panas, dalam dirimu bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikendalikan. Tetap jaga keberanianmu, tapi pelajari juga kapan harus melunak. Keseimbangan itulah yang membuatmu semakin kuat. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan menaklukkan. Kamu ditakdirkan menjadi perisai bagi kebaikan. Dan bagi kamu yang hidup bersama orang Sabtu Pon, entah itu teman, pasangan, atau saudara, kamu berada di dekat sosok yang mungkin keras di luar, tapi lembut dan setia di dalam. Mereka akan berdiri paling depan untuk melindungi, bahkan ketika kamu tak menyadarinya. 3 Jumat Kliwon Lur, sang penjaga alam gaib. Kalau kita bicara tentang weton yang paling kuat secara spiritual, nama Jumat Kliwon hampir selalu muncul di urutan teratas. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Jumat Kliwon dikenal sebagai hari yang keramat, sebuah kombinasi hari dan pasaran yang membawa energi mistik sangat tinggi. Orang-orang yang lahir pada Jumat Kliwon diakini memiliki perlindungan alam gaib yang luar biasa kuat. Secara Neptu, Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8, sehingga totalnya adalah 14. Ini adalah angka yang dianggap imbang tapi tajam, karena energinya tenang tapi penuh kekuatan tersembunyi. Mereka bukan tipe orang yang suka menonjol, tapi kehadiran mereka sering terasa kuat. Bahkan, tak jarang orang merasa merinding atau segan saat berada di dekat mereka, apalagi jika sedang membawa niat buruk. Orang dengan weton ini dipercaya memiliki koneksi alam bawah sadar yang sangat kuat dengan penjaga tak kasat mata. Banyak cerita turun-temurun yang menyebut bahwa pemilik Jumat Kliwon tidak hanya dijaga oleh energi leluhur, tetapi juga memiliki pagar gaib alami yang tidak semua orang miliki. Bahkan, dukun atau orang pintar pun biasanya berpikir 2 kali jika berniat buruk kepada mereka. Ada kisah dari sebuah desa di Jawa Barat, di mana seorang pemuda Jumat Kliwon tiba-tiba menjadi sasaran serangan ilmu hitam karena iri hati tetangga. Tapi bukannya jatuh sakit,
Justru yang mengirim santet itulah yang kemudian mengalami sakit berkepanjangan tanpa sebab medis. Setelah ditelusuri, ternyata energi santet itu terpantul balik kepada pengirimnya, seperti cermin yang menolak cahaya gelap. Kekuatan mereka bukan hanya soal mistis, tapi juga karakter mental yang tangguh. Orang Jumat Kliwon cenderung pendiam, penuh pertimbangan, dan sangat menghargai nilai spiritualitas. Mereka bukan orang yang mudah terpancing emosi. Ketika disakiti, mereka tidak buru-buru membalas. Tapi justru karena itulah, alam semesta seolah turun tangan melindungi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga dikenal sangat sensitif terhadap energi di sekitarnya. Mereka bisa tahu kalau ada orang yang tidak tulus, meskipun orang tersebut bersikap manis di depan. Intuisinya tajam, dan sering merasa tidak nyaman di tempat-tempat yang mengandung energi negatif. Mereka cenderung memilih tempat yang sunyi, adem, dan jauh dari keributan. Karena itu membuat mereka lebih tenang dan selaras dengan perlindungan batin mereka. Namun, ada tantangan juga. Karena aura mereka sangat kuat, tidak semua orang bisa langsung cocok dengan mereka. Bahkan, kadang orang merasa nggak enak hati tanpa sebab saat berada di dekat mereka. Tapi bagi yang bisa memahami, Jumat Kliwon adalah sosok pelindung yang luar biasa. Mereka bisa menjadi tempat bernaung, tempat bercerita, dan penyemangat yang tenang tapi dalam. Tips untuk kamu yang lahir di Jumat Kliwon: hindari tempat dan orang yang penuh intrik. Semakin kamu tenang, semakin kuat perisai tak kasat matamu. Jaga selalu kebersihan hati dan niat baik. Karena kekuatanmu bersumber dari energi spiritual yang positif. Jangan menyombongkan kekuatan ini. Jadikan itu sebagai jalan untuk membantu dan menenangkan orang lain. Dan buat kamu yang punya teman atau keluarga lahir di Jumat Kliwon, jangan remehkan kehadirannya. Mereka bisa menjadi penjaga spiritual yang tak terlihat, yang selalu siap melindungimu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan getaran energi baik yang luar biasa. 4. Selasa Kliwon Lur, sang pemantul energi negatif. Weton Selasa Kliwon dikenal dalam budaya Jawa sebagai salah satu weton yang memiliki kekuatan protektif paling unik. Mereka bukan hanya kebal terhadap santet atau energi negatif, tapi justru bisa memantulkannya kembali ke pengirim. Ibarat cermin gaib, semua niat buruk yang diarahkan pada mereka tidak akan menempel, malah kembali menyasar ke si pelaku. Dalam perhitungan Neptu Jawa, Selasa bernilai 3 dan Kliwon bernilai 8, totalnya adalah 11. Meski bukan angka terbesar, angka ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan batin dan kewaspadaan energi. Orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon umumnya memiliki radar energi alami. Mereka bisa merasakan kalau ada aura negatif di sekitar mereka, entah dari tempat, orang, atau peristiwa. Sifat alami Selasa Kliwon biasanya pendiam, tenang, dan tidak mudah panik. Tapi saat energi negatif menghampiri, mereka memiliki sistem pertahanan batin yang sangat kuat. Tidak seperti weton lain yang mungkin menyerap energi buruk tanpa sadar, Selasa Kliwon justru menolaknya. Bahkan ada cerita dari para dukun atau orang pintar yang menyebutkan bahwa, jika kamu salah sasaran mengirim santet ke orang Selasa Kliwon, bisa-bisa kamu sendiri yang celaka. Ada satu kisah yang cukup terkenal dari Boyolangu, tentang seorang wanita Selasa Kliwon yang bekerja di pasar. Ia dikenal ramah dan baik hati, tapi ada pedagang lain yang iri karena dagangannya selalu laris. Diam-diam, si pedagang iri ini mengirimkan guna-guna agar tokonya sepi dan sakit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, si pengirim malah jatuh sakit parah selama berbulan-bulan. Sementara si wanita justru semakin ramai pembelinya. Konon, aura perlindungan yang dimilikinya menolak semua serangan energi buruk secara alami. Orang Selasa Kliwon juga biasanya tidak gampang dekat dengan sembarang orang. Mereka memiliki perasaan kuat yang bisa menilai karakter seseorang hanya dari tatapan atau getaran hati. Kalau mereka merasa tidak cocok, mereka tidak akan pura-pura ramah. Tapi jika merasa aman dan nyaman, mereka bisa sangat hangat dan penuh perhatian. Disinilah letak kekuatan mereka, mampu membedakan mana yang tulus dan mana yang beracun. Selain itu, daya tolak mereka terhadap energi jahat juga diperkuat oleh ketegasan dalam berpikir dan bertindak. Mereka tidak mudah dibohongi, tidak gampang dipengaruhi, dan selalu punya feeling kuat saat ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, mereka sering dijadikan tempat konsultasi atau penengah masalah, terutama yang berkaitan dengan konflik batin atau energi.
Tips untuk kamu yang lahir di Selasa Kliwon. Hindari bergosip atau menyebar energi negatif, karena kekuatanmu bekerja paling optimal saat kamu memancarkan kebaikan. Jangan abaikan intuisimu. Kalau hatimu merasa tidak nyaman di suatu tempat atau pada seseorang, percayalah pada naluri itu. Jaga pikiran tetap bersih dan fokus pada hal baik. Semakin bersih jiwamu, semakin kuat kekuatan pemantul energimu. Dan bagi kamu yang bersahabat atau hidup bersama orang Selasa Kliwon, hargailah ketenangannya. Jangan salah, di balik diamnya mereka, tersimpan pelindung yang kuat dan energi batin yang sangat tajam. Mereka bukan hanya bisa menjaga dirinya sendiri, tapi juga bisa jadi perisai spiritual bagi orang-orang yang mereka cintai. 5. Senin Wage Lur, sang pendiam dengan aura pengusir. Di balik sikap pendiam, tenang, dan tidak suka mencampuri urusan orang lain, Senin Wage menyimpan kekuatan spiritual yang diam-diam sangat kuat. Mereka dikenal sebagai pribadi yang dingin terhadap hal-hal negatif. Tidak mudah tergoda, tidak gampang terpancing emosi, dan paling penting, sulit ditembus oleh energi jahat. Karena itulah, mereka dianggap sebagai salah satu weton anti-santet paling alami. Dalam perhitungan Jawa, Senin memiliki Neptu 4 dan Wage bernilai 4, dengan total 8. Sekilas mungkin terlihat kecil jika dibandingkan weton-weton lainnya, tapi angka ini justru melambangkan keseimbangan yang solid. Orang dengan Neptu 8 dari Senin Wage dikenal tidak banyak bicara, tapi diamnya bukan sembarangan. Mereka adalah tipe pengamat yang memperhatikan sebelum menilai dan berpikir sebelum bertindak. Energi batin dari Senin Wage sangat stabil. Mereka tidak mudah cemas, tidak mudah percaya pada hal mistik, tapi justru karena itu, mereka sulit dijangkau oleh energi jahat. Seseorang bisa terkena santet kalau pikirannya terbuka untuk sugesti, atau jiwanya sedang kosong karena ketakutan atau iri. Tapi Senin Wage, mereka terlalu penuh oleh kedamaian batin dan logika yang kuat. Ada satu kisah dari Balikpapan, di mana seorang pria Senin Wage dituduh merebut pelanggan oleh sesama penjual di pasar. Karena iri, saingan itu menyewa dukun untuk mengirim ilmu hitam agar tokonya sepi dan sakit-sakitan. Tapi yang terjadi justru aneh. Pria itu tetap sehat, tokonya tetap ramai, bahkan pelanggan baru berdatangan. Si pengirim malah mulai mengalami mimpi buruk berulang kali. Ketika berkonsultasi ke orang pintar, jawabannya sederhana, orang itu, Senin Wage, terlalu netral, tidak punya celah untuk ilmu hitam masuk. Karakter ini juga terlihat dalam hubungan sosial. Senin Wage dikenal tidak banyak terlibat drama, tidak suka mencari masalah, dan cenderung menjaga jarak dari orang yang dianggap tidak tulus. Mereka bukan tipe yang akan melawan secara frontal. Tapi sikap mereka yang tenang dan sulit ditebak, justru membuat orang berpikir dua kali untuk mencoba menyakiti mereka. Bahkan secara alami, orang yang berniat buruk sering merasa tidak nyaman berada di dekat Senin Wage. Ada aura pengusir yang lembut tapi nyata. Bukan dalam arti kasar atau galak, tapi semacam ketegasan diam-diam yang memagari dirinya. Namun tentu saja, ada sisi tantangan juga. Karena mereka cenderung tertutup, orang Senin Wage sering disalahpahami sebagai cuek atau tidak peduli. Padahal mereka sangat peka, hanya saja memilih untuk tidak banyak bicara. Mereka juga harus hati-hati agar tidak memendam semua hal sendirian, karena terlalu lama menahan perasaan bisa menjadi beban batin. Tips untuk kamu yang lahir di Senin Wage. Jangan takut terbuka kepada orang yang bisa dipercaya. Kamu tetap kuat meski sesekali menunjukkan sisi rapuh. Tetap jaga kedamaian batinmu, karena itulah perisai terbaikmu dari energi negatif luar. Gunakan ketenanganmu untuk membawa energi damai bagi sekitarmu. Kamu bukan hanya sulit disakiti, tapi juga bisa menjadi peneduh bagi orang lain. Dan buat kamu yang punya pasangan, sahabat, atau anggota keluarga dengan weton Senin Wage, rawat hubungan itu. Mereka mungkin tidak sering menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata, tapi tindakan mereka, dalam diam, seringkali penuh perhatian dan perlindungan yang tulus. Kalau kamu termasuk dalam weton-weton ini, jangan sombong. Aura kuat bukan untuk pamer, tapi untuk dijaga. Lakukan hal-hal yang memperkuat energi positif, seperti 1. Rutin berdoa dan bersyukur. 2. Sering membantu orang lain dengan tulus. Karena semakin baik hatimu, semakin kuat pula perlindungan spiritualmu. 3.
Jangan menyimpan dendam. Dunia ini penuh misteri, dan kita nggak pernah tahu siapa yang diam-diam iri atau bahkan berniat jahat. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan terbaik adalah hati yang bersih dan niat baik. Kalau kamu lahir dengan weton pelindung, gunakan itu untuk membawa cahaya, bukan untuk menantang kegelapan. Dan kalau kamu bukan termasuk 5 weton ini, jangan khawatir. Perlindungan terbaik tetap datang dari Tuhan dan kebaikan hati kita sendiri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like-nya sekarang juga, tulis di komentar. Aku percaya kebaikan bisa menang dari segala bentuk kejahatan. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena masih banyak topik menarik tentang weton, spiritualitas, dan energi hidup lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu terlindungi dari segala niat buruk. Amin.